Jemaat Tuhan yang terkasih, inilah hari ke-50, hari Pentakosta. Hari ini kita memperingati peristiwa pencurahan Roh Kudus kepada segenap orang percaya. Peristiwa ini merupakan penggenapan janji Tuhan Yesus kepada murid-murid dan semua orang yang percaya bahwa Ia akan mengutus Roh Kudus kepada mereka sebagai penolong, penghibur dan penuntun pada kebenaran yang menginsyafkan dunia akan dosa dan memulihkannya dari luka. Melalui kuasa Roh Kudus, orang percaya dimampukan untuk menjadikan agen perdamaian di tengah luka dunia. Dalam nuansa etnis Sumba, marilah kita beribadah kepada Tuhan. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah beribadah. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudaraku sekalian. Jemaat Tuhan, disilakan duduk. Dengarkanlah olehmu firman Tuhan sebagai nats pembimbing dalam kebaktian minggu hari ini, sekaligus perayaan Pentakosta. Kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi.
Demikianlah nats pembimbing bagi kita. Jemaat sekalian, begitu banyak luka dalam kehidupan. Manusia menjadi penyebab luka itu. Tidak jarang sesama manusia saling melukai karena berbagai perbedaan, bahkan alam pun ikut terluka. Kuasa Roh Kudus tidak dinampakkan. Yang nampak ialah kuasa kedagingan. Untuk itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui dosa kita dan memohon pengampunan daripadanya. Mari kita berdoa. Ya Allah, pemilik kehidupan ini, dengan penuh kerendahan hati kami mengaku seringkali kami menyakiti hati-Mu Allah dengan segala perbuatan kami, baik itu dalam bentuk dosa, pikiran, perkataan, dan yang nyata dalam perbuatan kami. Karena itu kami mohon pengampunan-Mu ya Allah. Mari Engkau suci kuduskan kami, dan layakkanlah kami ya Allah. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, pemilik hidup ini, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, jika dengan penyesalan hati kita telah datang membuka isi hati kita dalam doa pengakuan dosa secara pribadi, maka dengarkanlah berita anugerah
Allah bagimu. Seperti yang terbaca dari kitab menurut Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Demikian berita anugerah dari Allah. Bapak Mama, mari kita menyambut berita anugerah dengan mengatakan kepada saudara-saudara di samping kiri kanan kita, dalam salam jabat kita katakan, kita telah diselamatkan. Kita akan memuji-muji nama Tuhan. Mazmur pasal 104. Mazmur pasal 104 ayat 24 sampai 35. Mazmur 104 ayat 24 sampai 35. Jika kita telah menemukan bacaan ini dengan penuh kasih, mari berdiri. Secara bersahutan, mari kita katakan, betapa banyak perbuatanmu, ya Tuhan. Lihatlah, laut itu besar dan luas wilayahnya. Di situ kapal-kapal berlayar. Semuanya menantikan Engkau. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengirim Roh-Mu, mereka tercipta. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, haleluya. Baru bukan dulu
Silakan duduk, dan pujian untuk hormat dan kebesaran nama Tuhan mengantar kita untuk mempersiapkan hati masuk dalam doa, pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Paduan suara etnis untuk pujian yang pertama. Kami silakan.
Terima kasih, Tuhan dimuliakan. Jemaat Tuhan, kita akan persiapkan firman Tuhan yang terpilih di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami anak-anak-Mu ada di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas anugerah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Kami persiapkan hati dan kehidupan kami untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hamba Tuhan, Mama Pendeta Flora yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bahkan kami jemaat Tuhan yang mendengar, Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, bergerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, memelihara dan menghidupi firman itu dalam seluruh hidupnya. Haleluya.
Tuhan, silakan duduk kembali. Kembali saya ingin membacakan bagi kita ayat 2, 3 dan ayat yang kelima. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Salam. Sekali lagi shalom. Selamat hari Minggu, tetapi selamat merayakan Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Bapak Mama, adakah Roh Kudus berdiam di hati kita? Pasti ada toh, karena Roh Kudus berdiam di hati kita. Hari ini ketong hidup. Kolson ada Roh Kudus, ketong son hidup dan menikmati kebaikan Tuhan. Amin kok. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari kitab Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Oleh Sinode Gereja Masehi Injili di Timor memberikan tema bagi kita, Roh Kudus bagi dunia yang terluka. Tandai ini kata terluka. Sebab pada diri kita terluka, tetapi kita juga saling melukai seorang akan yang lain. Agar Bapak Mama saudara-saudara kita tahu, kisah Pentakosta secara khusus dan unik hanya diceritakan oleh kitab Kisah Para Rasul yang kita baca tadi. Kedatangan Roh Kudus di hari Pentakosta menjadi catatan penting yang amat bersejarah bagi gereja Kristen dan bagi kita semua. Tidak heran jika William Buckley menjuluki kitab ini sebagai Injil dari Roh Kudus. Ada 4 kitab Injil yang lain, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tetapi kitab ini dijuluki juga sebagai Injil dari Roh Kudus. Kita ingat Bapak Mama saudara-saudara, sejak peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, peran Roh Kudus itu sangat-sangat besar. Roh Kudus mempengaruhi para murid untuk melakukan pekabaran Injil. Dan akibat dari pekabaran Injil itu, berkembanglah umat Kristen mula-mula. Karena itu banyak yang berpikir bahwa Roh Kudus hanya berkarya pada peristiwa Pentakosta saja. Itu pikiran dunia. Seolah-olah pada dekade sebelum Pentakosta Roh Kudus tidak hadir. Untuk itu Bapak Mama diperlukan upaya mengingat kembali keutuhan pemahaman tentang karya Allah Tritunggal. Dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus.
Keesaan Tritunggal tidak dapat dipisahkan dari karya akbar Allah. Jika Roh Kudus dibicarakan lebih banyak pada peristiwa Pentakosta, tidak berarti bahwa Roh Kudus tidak berkarya pada peristiwa-peristiwa sebelumnya. Ingat ini Bapak Mama, Roh Kudus bahkan telah berbicara jauh hari kepada Yesaya, seperti pernyataan dari Rasul Paulus dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 25b. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Kalau Bapak Mama bisa buka Alkitab, lihat itu ada di kitab Yesaya pasal 16 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Di sana diceritakan tentang para nabi yang datang dengan kekuatan Roh Kudus untuk memberitakan firman Allah. Jadi Bapak Mama saudara-saudara, Pentakosta yang kita tahu, yang berarti hari ke-50 setelah Paskah, Pentakosta adalah hari raya yang sangat penting bagi umat Yahudi. Sehingga Bapak Mama saudara-saudara, kalau kita teliti baik-baik kebenaran firman Tuhan ini, kita akan menemukan bahwa mereka yang dalam kesibukan bekerja hari itu, mereka memberhentikan semua kegiatan pekerjaan mereka. Mereka meliburkan diri dari pekerjaan dan rutinitas mereka tiap-tiap saat. Dan pada umumnya mereka berangkat ke Yerusalem. Untuk apa Bapak Mama? Untuk menyampaikan ungkapan syukur di masa akhir panen raya. Kalau di daerah kita rata-rata petani di kampung tiap tahun don tanam, kebun tiap tahun dibersihkan. Tapi dalam tradisi orang Yahudi, kebun tidak tiap tahun ditanam, sebab ada lahan yang mesti dipersiapkan dalam istirahat total 2 tahun. Setelah itu baru mereka menanam. Dan hari ini Bapak Mama saudara-saudara, ketika kita membaca kitab Kisah Para Rasul pasal 12, saya ajak kita untuk imajinasi kita dibawa pada suasana kota tua Yerusalem yang dipenuhi, saya memang tadi sengaja baca ulang ayat 5, yang dipenuhi oleh orang-orang dari berbagai suku bangsa yang ada di segala bangsa, yang datang dari latar belakang hidup yang berbeda. Dunia tempat mereka hidup adalah dunia yang penuh dengan sekat, dunia yang penuh dengan konflik, dunia yang terluka akibat pada waktu itu penjajahan Romawi begitu kuat dalam kehidupan mereka. Sadar atau tidak sadar Bapak Mama, dunia waktu para rasul dan orang-orang pada waktu itu juga dunia yang terluka. Dan dunia sekarang yang kita huni dalam persekutuan bersama, dalam rumah tangga, keluarga, dan dalam komunitas apapun, kita juga ada dalam dunia yang terluka. Sikut menyikut, saling menjatuhkan seorang akan yang lain. Di sana terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Mama saudara-saudara, ada 2 hal yang melandasi perayaan Pentakosta Yahudi pada waktu itu. Saya mencatat di sini. Yang pertama, Pentakosta mengingatkan umat
pada peristiwa sejarah orang-orang Yahudi. Kala itu Musa menerima Taurat di Gunung Sinai. Itu peristiwa pertama. Yang kedua, Bapak Mama, Pentakosta adalah saat mengakhiri masa panen dan melakukan pengumpulan hasil tuaian. Inilah kesempatan bagi umat untuk mempersembahkan yang terbaik dari hasil panen mereka. Tuaian yang mereka persembahkan itu sebagai ungkapan syukur atas semua berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi mereka. Terus terang Bapak Mama, ketika tadi prosesi masuk dan saya dikalungkan ini selendang, saya mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih karena ini pemberian terbaik yang dipersembahkan oleh etnis Sumba bagi kami yang melayani di kebun anggurmu. Ini sebagai penanda bagi kita, sekaligus teguran bagi kita, ajaran bagi kita untuk mempersembahkan yang terbaik dari perbendaharaan hidup kita, termasuk apa yang kita miliki dari semua yang kita banggakan dalam hidup ini. Karena yang kotong dapat, yang kotong punya, yang kotong nikmati adalah bagian dari berkat Tuhan yang Tuhan beri. Bapak Mama, saudara-saudara, dan pada perayaan Pentakosta Yahudi inilah peristiwa pemberian Roh Kudus kepada murid-murid terjadi. Karena peristiwa ini belum pernah terjadi sebelumnya, maka penulis kitab Kisah Para Rasul memahami sebagai penggenapan janji Yesus yang akan mengutus Roh Penghibur bagi mereka untuk memberitakan Injil. Kitab Injil Yohanes bercerita tentang ketika Yesus akan naik ke sorga, Yesus mempersiapkan para murid. Beta akan tinggal bosong sebagai yatim piatu, tetapi ada Roh Kudus yang menggantikan, yang memberi kekuatan, yang menghibur kalian. Jika Bapak Mama kita menarik dan membawa kisah ini ke dalam konteks budaya dalam kehidupan kita saat ini, kita rasakan bahwa ini dunia yang kotong diami ini sonde bye-bye. Komunitas dan persekutuan kita juga sonde aman-aman sah. Sekali lagi, ada luka karena ketidakadilan. Karena kita tidak memperlakukan sesama kita seperti Tuhan memperlakukan kita dengan penuh kasih. Skop yang paling besar di Indonesia, sonde semua kita merasakan keadilan. Padahal Pancasila bilang keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemarin kalau kotong lihat perjalanan 02 Wapres Gibran, agendanya hanya kerote, tapi dia tersentuh oleh karena ada perwakilan orang Amfoang yang menemui dia dan dia mengambil keputusan untuk belok perjalanan ke Amfoang, melihat langsung kehidupan orang-orang kita di sana. Bukankah ketong Sumerdeka begini lama tahun, tapi banyak orang yang masih terisolasi. Katakanlah Bapak Mama, orang kaya bertambah kaya, para pejabat bertambah kaya, dan orang miskin semakin miskin melarat. Mau makan susah dalam kondisi sekarang nih.
Semua bahan pangan naik, harga di pasar naik. Karena itu kalau mama-mama dong pi pasar sedapat mungkin dong jalan keliling pasar dulu. Lihat sayur mana yang paling murah, walaupun mungkin itu 5.000 sadi perbedaan harga atau 1.000 sadi perbedaan harga. Tapi dong timbang-timbang untuk mengeluarkan bagi kebutuhan hidup. Lalu pulang kalau lama, bapak tanya, "Pi bikin apa di pasar kok lama begini nih?" Sementara kalau bapak dong seman perhitungan di jalan situ, pinggir jalan lihat ada sayur beli su. Pulang mama tanya, "Berapa?" 10.000. "Ay, sayur begini 10.000. Beta beli 5.000 bapak." Bapak mama saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, luka kemiskinan menganga di mana-mana. Karena itu sekali lagi kotong pung hidup sonde aman-aman sah. Luka karena hubungan persaudaraan kita retak, dan ada luka batin akibat kata-kata yang kita keluarkan bagaikan silet yang tidak saja menusuk tetapi memotong, putus persaudaraan kita. Dulu ada tayangan setajam silet, ada di TV. Tapi kotong di sini sonde, kotong punya kata-kata sonde tajam ke silet. Kotong pembahasa yang kotong keluarkan menenangkan hati dan membawa sukacita. Bapak mama saudara-saudara, kemarin beta siap ini khotbah karena etnis Sumba, maka betanya salah seorang majelis jemaat, "Mama cerita ke beta dulu tradisi orang Sumba itu seperti apa, supaya beta bisa kaitkan dengan pemberitaan hari ini. Kalau salah beta minta maaf ini beta juga baru belajar. Dalam budaya orang Sumba ada umah kalada, tempat sesama klan berkumpul. Mereka tidak sekedar berkumpul tetapi berbicara dari hati ke hati dalam ikatan persaudaraan yang rukun, tidak sekedar untuk menuturkan silsilah kepada anak-anak dan keturunan, tapi ada hal yang lain yang mereka lakukan. Selain berbicara dengan hati, kenapa saya bilang berbicara dengan hati? Karena kitab Amsal bilang orang yang bicara dengan hati akan sampai di hati. Hati itu pusat segala yang baik. Tapi kalau sudah mulai bicara dengan logika dan otak kita, maka hancurlah dunia persilatan. Mereka berbicara dengan hati untuk menopang beban bersama, baik suka maupun duka. Karena itu Bapak Mama, ketika ikatan ini putus, maka persekutuan di antara mereka menjadi pincang dan pasti akan terluka. Di tengah komunitas yang terluka, Roh Kudus hadir dengan kuasanya. Roh Kudus hadir untuk mempersatukan dan memulihkan kondisi dan keadaan. Apapun itu keadaan kita. Dalam ayat 2 dan 3 bacaan kita, Roh Kudus turun ditandai dengan tiupan angin keras dan lidah-lidah seperti api. Angin dan api adalah dua kuasa yang membakar. Angin dan api adalah dua kuasa yang bisa saja membakar semangat dari orang-orang yang berkumpul itu. Tetapi ingat, apa yang menjadi catatan bagian firman Tuhan ini, angin dan api jika dikaitkan dengan tema kita adalah kuasa yang membakar luka.
bukan membakar dan menghanguskan persekutuan itu, tetapi membakar dan memulihkan luka batin di antara kita. Angin sebagai penanda dan sekaligus pembawa kehidupan baru. Roh Kudus datang dan masuk ke dalam hati kita untuk menghancurkan hati kita yang mungkin sekeras batu piak atau batu mangan, dan hati kita yang beku. Oleh karena apa, Bapak Mama? Oleh karena kita masih menyimpan kebencian, oleh karena kita masih menyimpan akar pahit, oleh karena kita masih menyimpan dendam di antara seorang akan yang lain. Tapi Roh Kudus itu mau membakar semua hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tetapi api Roh Kudus juga memurnikan persekutuan yang terluka dan hati kita yang terluka. Kita ingat Bapak Mama, dalam tradisi orang Timur, ada saat sekali lagi mereka membersihkan lahan sebelum menanam, dan api digunakan untuk membakar semak duri. Lalu mereka buka lahan baru untuk tanam. Roh Kudus, Bapak Mama, saudara-saudara, juga bekerja seperti api. Dia datang untuk membakar semak-semak duri yang masih ada dalam hati saya dan saudara. Semak duri itu bisa saja berupa, beta omong ulang, kebencian, egois, sombong, dan mereka yang merasa diri paling inti dan selalu memandang rendah terhadap sesama, sehingga membuat hati sesama terluka. Kuasa Roh Kudus menyembuhkan kita dengan cara memurnikan hati kita terlebih dahulu. Supaya apa? Kalau ketempung hati sumurni, itu akan terlihat jelas mulai dari cara kita berpikir, berkata, dan berbuat. Kehadiran kita dinanti-nantikan orang. Tapi kalau kotong berlaku sonbae, biar saya usah datang. Tapi kalau dia datang dalam pertemuan pasti kacau. Tapi kalau kotong yang tiap-tiap saat memberi hati dan hidup kita untuk dimurnikan oleh kuasa Roh Kudus, kotong son datang satu hari, sadong akan bertanya-tanya, kenapa kok dia son datang? Besuka kalau dia datang, selalu saja ada hal yang baik yang mau dia beritakan dan seterusnya. Pada hari Pentakosta Roh Kudus turun seperti tiupan angin keras dan tampak seperti lidah-lidah api yang hingga pada para rasul. Mari Bapak Mama saudara-saudara kita perhatikan, fenomena seperti ini membuat para rasul dapat berkata-kata dalam berbagai bahasa yang dapat dimengerti. Dimengerti oleh siapa? Oleh semua orang yang mendengar waktu itu. Jadi bahasa roh, bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus itu adalah bahasa yang bisa dipahami, dimengerti dengan baik. Inilah Bapak Mama yang disebut dengan bahasa roh. Bahasa roh itu sama dengan bahasa kasih. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, dan seterusnya. Maka hari ini Bapak Mama, ketika kita merayakan hari Pentakosta untuk kesekian kalinya, mari beri hati kita untuk dikuasai oleh Roh Kudus, agar kata-kata kita, bahasa yang kita keluarkan adalah perkataan yang merangkul, kata-kata yang memahami perasaan orang lain, kata-kata yang mengampuni, bahasa yang meneguhkan hati, bukan bahasa yang merendahkan satu dengan yang lain.
Sebagai gereja, Pentakosta menjadi tanda bagi kita untuk melihat dan percaya bahwa Allah berkenan melibatkan saya dan saudara untuk melanjutkan karya Kristus, yaitu menyatakan perbuatan-perbuatan besar Allah yang berujung pada keselamatan dunia ini. Allah mempercayakan tugas yang besar dan penting ini kepada saya dan saudara. Kita Bapak Mama saudara-saudara mendapat kedudukan yang paling penting dan diperhitungkan oleh Allah. Saya, penatua, diaken, pengajar, semua yang terlibat hari ini dalam pelayanan etnis Sumba, kotong semua mendapat kepercayaan dari Allah. Dan kepercayaan ini adalah tanggung jawab yang sangat penting. Karena itu saya mau bilang, jangan main-main dengan pekerjaan Tuhan. Karena tidak semua orang diberi tanggung jawab oleh Allah. Sekalipun mungkin Tuhan kasih, tapi don't tolak. Beta son berani omong di depan banyak orang. Bepung sekolah son tamat begini betaku be omong kok. Dong olok-olok beta dan seterusnya. Hari ini Bapak Mama, kotong belajar satu hal yang penting. Saya dan saudara mendapat kedudukan yang paling penting yang diperhitungkan oleh Allah. Karena itu jadikanlah hidup kita menjadi agen pemulihan yang menyembuhkan mereka yang terluka. Kasih kotong pun hidup untuk dipulihkan oleh Tuhan, supaya kotong juga bisa memulihkan luka orang lain. Bapak Mama saudara-saudara, kita perhatikan ayat 4 sampai 11 bacaan kita Bapak Mama. Ternyata rasul-rasul itu mereka berkata-kata dalam bahasa ibu mereka sendiri. Karena itu orang-orang Galilea dong bertanya-tanya, ini orang dong kan dari berbagai suku, ada suku dari berbagai latar belakang, ada Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan seterusnya, Kapadokia. Tapi kenapa kok dong bisa omong kotong pembahasa, kok kotong mengerti dan seterusnya. Jadi sekali lagi, orang yang omong bahasa roh, bahasa itu dapat dimengerti, dapat dicerna, bukan saja dengan akal tetapi dengan iman. Jadi tidak asal omong dan son tahu ujung pohon depo arti apa sonde. Bapak Mama saudara-saudara masih ingat kok kisah tentang Menara Babel dalam kitab Kejadian. Waktu itu dong pembahasa satu sah. Dan dong bisa mengerti dong pembahasa karena satu bahasa. Tapi karena kesombongan manusia pada waktu itu ingin membuat menara untuk sampai dan berjumpa dengan Tuhan, bahkan setara dengan Tuhan, maka Tuhan Allah marah lalu mencerai-beraikan bahasa mereka. Dan pada saat Tuhan Allah mencerai-beraikan bahasa mereka, mereka tidak saling bisa untuk berkomunikasi satu dengan yang lain, maka mereka terserak ke seluruh penghujung dunia. Karena dong son mengerti satu dengan yang lain. Karena itu Bapak Mama saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memang tidak serta-merta kita bisa melaksanakan tugas besar dan berat yang Tuhan percayakan bagi kita untuk jadi penyambung lidah Allah. Karena kita sendiri Bapak Mama juga terluka. Bagaimana seorang pelayan dia sementara terluka dan Tuhan bilang, lu harus menyembuhkan luka. Ini pekerjaan yang berat kalau tidak tunduk pada kuasa dan kekuatan Roh Kudus. Sebab seringkali kotong berdalih dengan Tuhan.
Tuhan, ini pekerjaan terlalu berat, beta lemah, beta seringkali jatuh dalam dosa, karena itu beta sone bisa kasih jalan ini tugas. Inilah yang menjadi kendala terbesar, sehingga kita tidak menjadi perpanjang tangan Allah. Namun Bapak Mama, kita harus yakin bahwa Roh Kudus hidup di dalam kita. Dan selalu ada kesempatan, ada kemungkinan yang besar bagi kita untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Roh Kudus menjadi daya dorong yang kuat. Dalam bahasa aslinya ditulis dunamis. Roh Kudus memberi semangat bagi kita sebagai gereja untuk terus berkarya, dan di dalam karya Tuhan ini segala sesuatu yang kita lakukan Tuhan dimuliakan. Dan jika Bapak Mama dikaitkan dengan tema hari ini, maka wujud perkataan dalam Roh Kudus adalah perbuatan saya dan saudara. Kotong son bisa hanya omon-omon sah. Tapi di samping kotong omon-omon, kotong omong, itu mesti nyata dalam kotong pun perbuatan. Roh Kudus akan membantu kita agar apa yang indah dan sedap didengar, dikatakan tidak sekedar ungkapan bibir, tetapi menjadi karya nyata yang menyembuhkan luka dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga Pentakosta sekali lagi menjadi bukti penggenapan janji Allah, bahwa apa yang dijanjikan Yesus menjadi sebuah kebenaran, kebenaran nyata, dan kebenaran itu dapat mengubah hidup kita yang terluka. Amin kok. Beta amin su Bapak Mama. Tuhan Yesus sayang kotong semua. Kotong pulang dengan membawa berkat Tuhan. Ada vokal grup kasih, disilakan untuk memuji nama Tuhan.
Terima kasih, Tuhan dimuliakan. Dan dengan penuh kasih saya jemput mari berdiri. Bersama-sama kita akan menyatakan pengakuan iman kita dengan pujian Kidung Jemaat 280 bait 1 sampai 3 dalam bahasa daerah Sumba. Sebelum kita memberikan persembahan syukur, masih ada satu pujian dari paduan suara etnis Sumba. Kami silakan.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Di tengah dunia yang luka, Allah terus memberkati kita. Di darat kita dipelihara dengan flora dan fauna yang ada di atasnya. Di laut ada berbagai jenis hewan laut sebagai sumber protein. Maka marilah dengan sukacita kita memberi persembahan kepada Allah sambil mengingat firman-Nya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu, maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerasanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal 3 ayat 9-10. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 235. Bagai hujan yang
Jemaat dipersilakan berdiri. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, Bapa, Engkau begitu baik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk semua kasih berkat anugerah yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada dalam pemeliharaan-Mu seminggu lamanya. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada dalam Ka'bah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua kemurahan, kasih yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami semua. Sebagai tanda syukur atas semua berkat anugerah yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami sudah memberikan persembahan kami ya Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan memberkati setiap persembahan kami. Bapa, ampuni kami apabila Engkau dapati kami memberi dengan banyak pertimbangan. Biarlah Engkau ampuni kami, Engkau mampukan kami untuk kami dapat memberinya dengan penuh sukacita. Dan Bapa, hamba-hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk mengelolanya, Tuhan juga berkati mereka. Berikan roh takut akan Engkau ya Allah, agar biarlah mereka dapat mengelola semua berkat ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Ini doa, ini sembahyang kami. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kita jemaat dipersilakan duduk kembali. Salam. Sebagai bentuk ucap syukur kami keluarga etnis juga tersedia persembahan hulu hasil sesuai dengan kutipan pendeta tadi memberi dari perbendaharaan terbaik. Maka di sini ada dua wadah. Yang satu itu ada kopi, beras, kacang, dan umbi-umbian, dan wadahnya satu itu beras merah. Karena ini perbendaharaan terbaik, jadi kopi ini diolah sendiri oleh mama-mama kita, diolah sendiri karena saking tulusnya. Waktu proses itu tetangga semua datang, aromanya sangat menggoda kopi. Jadi beras merah pun, beras merah ini beras yang baru panen. Jadi kebetulan kita orang Sumba rajin bertani. Jadi baru panen minggu lalu langsung dijemur. Jadi dijamin sangat baru. Juga ada pangan lokal, sagu, terus ada ubi. Jadi kalau ubi ini juga hasil kebun, itu mungkin 1 buah 1 kilo. Karena ini saking semangatnya orang Sumba kerja kebun. Jadi barang lelang ini kami buka dengan 250. Jadi kalau seandainya
yang mau berpartisipasi, nanti dari 250 tambah berapa gitu. Nanti kita buka, jadi mungkin saya mulai 250, bagi yang berminat mungkin tinggal tambah berapa, tambah 50 ke 100 gitu. Ya, jadi baik, mungkin lelang dibuka ya. Ibu Domi, Ibu Bupati 250, 300. Masih ada lagi? Ya, kalau tidak ada kita tutup. Terima kasih Mama Jeki, Mama. Tuhan Yesus memberkati. Cek. Bapak Ibu kekasih Tuhan, Salam. Jemaat Maranatha Ubufu ada mendapatkan pisang dari jemaat yang untuk dilelang. Karena itu pada kesempatan ini Bapak Ibu yang berminat, pisang ini dipasang harga Rp15.000. Dan pada kesempatan ini juga yang saya bawa ini hanya satu sisir, tetapi di belakang kita masih ada beberapa sisir. Untuk itu bagi Bapak Mama jemaat Tuhan yang berminat, barangkali bisa mengambil bagian untuk mengambilnya. Dan untuk itu masih ada di belakang, jadi nanti sebentar Bapak Ibu bisa menghubungi Bapak Endi atau pegawai di belakang. Terima kasih. Semua kita yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Allah yang besar, Allah yang berkuasa dan berdaulat penuh atas hidup kami. Kami datang dan mempersembahkan rasa syukur dan hormat kami dalam seluruh pujian dan penyembahan kami, dalam penyerahan diri kami, karena kami sungguh yakin dan percaya Allah lah yang menghidupkan roh itu bagi kami, sehingga kami beroleh kekuatan sekalipun dalam perjalanan hidup di dunia ini. Kami terluka dan saling melukai seorang akan yang lain karena kelemahan dan keterbatasan kami. Karena itu biarlah pelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh memulihkan kami, memulihkan hati, pikiran dan perasaan kami. Dan buatlah kami sungguh menyadari yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini adalah bersaksi dalam kata dan tindakan kami. Ya Tuhan, ya Allah kami, bersama dengan seluruh sidang jemaat Tuhan yang mengambil bagian dalam kebaktian utama yang pertama saat ini, kami datang dan menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam ungkapan syukur atas semua hal yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami, untuk hikmat yang Tuhan taruh bagi kami dalam melakukan setiap pekerjaan kami, di kebun, di ladang, di perjalanan, di kantor, dan di berbagai tempat manapun ketika Tuhan menaruh kami untuk melakukan semua pekerjaan pokok kami. Tolonglah akan kami Tuhan, supaya kehidupan kami menyenangkan hati Tuhan,
lewat semua pekerjaan-pekerjaan yang kami tekuni. Dalam komunitas persekutuan kami sebagai umat Tuhan di Jemaat Gemit Maranatha, kami berdoa untuk seluruh hal yang telah kami lakukan bersama dengan Timpel Bulan Budaya. Ada berbagai etnis dan keragaman etnis yang telah dipadukan dalam ibadah, dari kebaktian yang pertama ketika kami memasuki perayaan Bulan Budaya sampai hari ini etnis Sumba. Kami berserah, kami puji nama Tuhan, karena Tuhan adalah Bapa yang memberkati kami, sehingga melalui semua persiapan etnis, terutama etnis Sumba hari ini, bahkan persiapan majelis jemaat, para pendeta, penatua, diaken, semua unit pembantu, komisi kategorial, pemandu, lagu, organis, para koster, driver, satpam, dan semua kami yang sungguh-sungguh telah memberi diri mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan dalam pelayanan pagi hari ini. Diberkatilah kehidupan kami. Kami berdoa dan bersyukur bersama-sama dengan keluarga-keluarga yang bersyukur untuk keberhasilan anak-anak kami dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi, mereka yang sementara melengkapi diri untuk ujian kenaikan kelas dan menanti hasil pengumuman baik di tingkat SMP dan SD. Kami taruh ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mereka yang akan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, mereka yang sementara mencari pekerjaan, Tuhan bukakanlah pintu berkat itu bagi anak-anak dan keturunan kami. Bapa di sorga, kami bersyukur bersama-sama dengan 109 orang saudara, 42 pasangan nikah sebagai suami dan istri, yang bersyukur untuk hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Sempurnakanlah syukur dan sukacita mereka. Kami datang kepadamu, kami berdoa bagi Sinode Gereja Masehi Injili di Timur dengan semua program pelayanan klasis Kota Kupang Timur, para pendeta yang melayani di kota dan di kampung. Lengkapilah kami oleh Roh-Mu yang rela. Terima kasih banyak Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Tuhan berkenan melimpahkan hikmat atas para pemimpin kami. Biar keadilan dan kesejahteraan bergulung-gulung bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami datang kepadamu, kami berdoa dan memohon pembelaan tangan kasih Tuhan bagi saudara-saudara kasih kami yang kurang beruntung, mereka yang mengalami peperangan di berbagai belahan dunia, para janda, duda, yatim, piatu. Tuhan menopang mereka dan pakai kami sebagai alat untuk mengasihi mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Semua persembahan syukur yang telah dipersembahkan oleh sidang jemaat ulu hasil yang dibawa sebagai persembahan terbaik untuk Tuhan melalui gerejamu, kami memohon Tuhan melimpahkan dan mencukupkan berkat atas mereka yang dalam kesadaran telah memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami akan menyudahi persekutuan kami pulang dengan membawa berkat Tuhan memasuki usbu yang baru yang terbentang di hadapan kami. Sempurnakan doa dan permohonan kami, karena dan oleh Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan sampai pada Bapa di sorga. Amin. Kita mendengarkan warta pelayanan jemaat. Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berikut adalah pelayan firman yang melayani ibadah hari ini. Ibadah pertama dan kedua, Pendeta Flora Welfart Manafe. Ibadah ketiga dan keempat, Pendeta Amelia Reta Siokain. Majelis jemaat yang melayani dalam ibadah Minggu 31 Mei adalah ibadah pertama, Rayon 3, 10 dan 24. Ibadah kedua, Rayon 17, 18 dan 27. Ibadah ketiga, Rayon 1, 2 dan 7. Ibadah keempat,
Rayon 4, 6, dan 13. Berikut adalah paduan suara vokal grup yang mengisi liturgi pada Minggu 31 Mei adalah ibadah pertama, paduan suara Pelita Kasih dan vokal grup Pemuda Shalom. Ibadah kedua, paduan suara Getsemani dan vokal grup Kaum Bapa. Ibadah ketiga, paduan suara pemuda dan vokal grup Blessing. Ibadah syukur Pentakosta, Senin 25 Mei, akan mengusung nuansa multi-etnis. Dalam ibadah ini, Majelis Rayon 14, 21, dan 22 akan melaksanakan tugas pelayanan. Jemaat dapat mengumpulkan hulu hasil melalui koordinator rayon dibawa bersama-sama ke gereja. Timpel Bulan Budaya menghimbau setiap etnis untuk mempersiapkan puji-pujian atau tarian etnis guna memeriahkan penutupan Bulan Budaya pada Senin 1 Juni. Masing-masing koordinator rayon dapat mengutus minimal 1 pasangan atau perwakilan unsur kategorial untuk mengisi parade busana daerah. Akan ada stand UMKM di halaman gereja, pendaftaran pada tanggal 25 Mei 2026 dengan menghubungi Bapak Charles Diwi dan Bapak Hendron Daomanu. Dalam rangka mensukseskan kegiatan Retreat PAR pada tanggal 26 hingga 28 Juni di Jemaat Immanuel Oe Punutilong, maka anak sekolah minggu, remaja, dan taruna akan mengadakan lelang pujian saat kebaktian dan bazar makanan siap saji di halaman gereja pada hari Minggu 7 Juni. Untuk itu, kami sangat mengharapkan dukungan doa serta uluran tangan dari seluruh jemaat untuk mendukung kegiatan Retreat PAR. Pemuda Teritori 3 akan melaksanakan ibadah gabungan pada hari Senin 25 Mei 2026 pukul 7 malam. Pendeta Amelia Siokain akan memimpin ibadah gabungan perempuan pada hari Kamis 28 Mei pukul 5 sore. Petugas liturgi Rayon 16 hingga 21, pengisi pujian paduan suara atau vokal grup Rayon 7, 20, dan 21. Pendeta Vivi Siarbalo akan memimpin ibadah lansia pada hari Senin 25 Mei pukul 4 sore di rumah Bapak Jacob Klau Rayon 1. Badan Pendidikan membuka pendaftaran kelas katekisasi khusus. Jemaat yang berminat dapat mendaftarkan diri di Sekretariat Gereja dengan melampirkan fotokopi surat baptis dan formulir pendaftaran CD. Pasangan nikah, Saudara Juanda Bubu dan Saudari Rianti Zevanya Bien, Rayon 4, telah mendaftarkan diri untuk masuk dalam pernikahan kudus. Pendeta Vivi Siarbalo akan memimpin penggembalaan pada hari Senin 25 Mei setelah ibadah syukur Pentakosta. Ibadah pemberkatan nikah pada hari Selasa 26 Mei pukul 3 sore. TK Maranatha Oebufu membuka pendaftaran murid baru tahun pelajaran 2026-2027. Pendaftaran mulai Senin 18 Mei hingga 10 Agustus, setiap Senin sampai Jumat pada jam kerja. SD Gemit nomor 7 Oebufu membuka seleksi penerimaan murid baru tahun pelajaran 2026-2027 dengan biaya pendaftaran gratis mulai 15 Juni hingga 4 Juli. Majelis Jemaat menyampaikan turut berduka cita atas berpulangnya Bapak Kekasih Wilfried Dethan di Rayon 23 pada hari Kamis 21 Mei, pemakaman pada hari Sabtu 23 Mei 2026. Kehadiran jemaat dalam ibadah Minggu 17 Mei mencapai total 2.110 jemaat, terdiri dari 816 jemaat laki-laki dan 1.294 jemaat perempuan. Progres pembangunan Pastori 4 tahap 2 mencapai 72,74%. Estimasi sisa belanja material atau bahan, alat, dan upah kerja yang belum dibelanjakan dan membuka peluang untuk partisipasi sumbangan jemaat adalah biaya cor ready mix dan pompa 1 hari Rp30.500.000,
sisa biaya kontrak upah kerja Rp22.425.000. Gereja menerima persembahan berupa pisang 1 tandan dari satu keluarga di rayon 24. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih. Laporan keuangan periode 16 hingga 22 Mei mencatat, saldo awal ditambah penerimaan Rp93.317.450. Pengeluaran Rp69.963.550. Saldo akhir Rp33.353.900. Penerimaan untuk pembangunan Rp5.843.456. Pengeluaran Rp36.683.491. Saldo akhir pembangunan Rp74.497.439. Sekian Warta Minggu ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Semua kita yang dikasihi, kita tiba di penghujung ibadah kita, mengingat waktu. Maka nanti setelah saat teduh kita akan melakukan pujian, dan dengan sangat menyesal saya tidak bisa bertemu Bapak Mama untuk bersalam jabat di depan, tetapi dengan tidak mengurangi rasa hormat kita akan melakukan pujian yang terakhir sampai dengan selesai baru kita keluar satu persatu. Bapak Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus telah dicurahkan kepada kita. Salah satu tanda pada saat Roh Kudus dicurahkan adalah kemampuan berbicara dalam berbagai bahasa yang dapat dimengerti. Bahasa sebagai budaya manusia pun turut diterangi Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta. Orang percaya terpanggil untuk melihat bahasa sebagai budaya manusia yang memberi kesempatan setiap orang mendengar kabar baik yang membawa kesembuhan dan kekuatan kepada orang-orang yang terluka dan terpinggirkan. Marilah kita berdiri. Ingat, kamu diutus untuk memberitakan kabar baik di tengah dunia yang luka. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kamu, cahaya kemuliaan-Nya akan menyinari kamu. Ia menjaga dirimu dari panasnya matahari. Ia menjaga dirimu dari kegelapan malam yang menakutkan. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memberkati keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat Tuhan disilakan duduk untuk masuk dalam saat teduh. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri, kita menyanyikan Kidung Jemaat 400, mohon Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau, sampai bertemu kembali, kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau, sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. 1, 2, 3, Salom. Bab Mama yang sudi luar pulang dalam damai sejahtera Tuhan. Karena tadi saya bilang kita nyanyi dulu sampai selesai, baru kita keluar. Bukan belum menyanyi, su pulang. Terima kasih.